Halo guys, ketemu saya lagi David Steve. Kali ini saya akan membahas mengenai kelomang. Binatang ini sangat fenomenal. Kenapa begitu? Yuk kita lihat ya. Nah, yang pertama, itu moyang dan turunannya itu hidup bersamaan dalam satu masa. Apa maksudnya? Nah, kalau teman-teman tahu, ini king crab yang sekarang hidup di Alaska, yang banyak dikonsumsi orang ya. Ini moyangnya ini kelomang akuatik, yang sekarang juga masih hidup. Kelomang akuatik tuh eh, gelombang yang full sudah harus hidup di air laut ya. Nah ini ketam kelapa yang besarnya segede tong sampah nih, gede banget nih ya di pantai-pantai tropis. Ini moyangnya juga sampai sekarang masih hidup. Gelombang terestrial atau gelombang darat ya, yang suka dipiarain orang-orang nih. Bayangin kalau moyang hiu, megalodon, moyang gajah, mammoth aja udah punah. Nah, tapi ini moyang dan turunannya masih hidup bersamaan. Ya, mereka ini hidup di dari zaman Mesozoik. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri mengenai Mesozoik ini. Ini dari 248 juta tahun yang lalu ya. Mesozoik ini dibagi 3 bagian, Triasik, Jurassic, dan Cretaceous. Nah, yang sering kita dengar ya, Jurassic Park film. Jadi, dinosaurus ini punah di titik ini oleh meteor. Nah, berarti kelomang ini berhasil survive. Luar biasa ya. Nah, ini zaman Triasik nih. Ini zaman Jurassic, Brontosaurus hidup di sini, zaman Cretaceous ya, T-Rex. Berarti dia udah ngelewatin dari zaman-zamannya ini sampai zaman sekarang. Luar biasa ya. Nah, yang bikin mereka itu hidup begitu lama ya, ini hal fenomenal yang kedua ya. Mereka punya super sense. Ya, kaki mereka ini ada banyak bulu-bulunya nih. Ini sensitif sekali sama getaran. Jadi kalau dengar bunyi-bunyian, itu mereka langsung tahu ya. Waktu itu saya pernah kremekin botol aqua ya. Mau saya buang ke sampah. Nah, bunyi begitu kaget mereka. Langsung refleks masuk ke rumahnya. Itu juga dia peka banget sama arah angin ya. Nah, itu. Nah, yang paling menarik itu penciuman mereka itu tajam banget. Kalau dikasih kelapa ya, itu mereka langsung keluar dari sarangnya. Saat itu juga langsung keluar. Berebut, dorong-dorongan. Ya, mirip orang ya. Nah, ada satu kejadian, saya cuci rumah-rumah ini yang ada di kandangnya. Saya cuci, saya rendam air panas. Saya taruh di dekat sarangnya. Itu mereka langsung keluar. Langsung cobain satu-satu gitu. Mirip orang nyobain baju di kamar pas ya. Lucu banget gitu. Mereka cobain, nggak pas, keluar lagi, ganti lagi satu-satu gitu. Padahal mereka lagi di sarang gitu. Yang jadi pertanyaan adalah mereka ini tahu dari mana? Kalau ada rumah-rumah kelomang yang udah bersih gitu. Siapa yang kasih tahuan mereka gitu? Saya juga sampai sekarang masih belum tahu tuh. Nah, ini saya pelihara dari 15 Januari sampai 23 Agustus ya. Berarti ya ada kira-kira 1,5 tahun lebih ya. Ini Sonobita brevimanusnya ungu yang di atas. Yang kedua ini perlatus ya. Atau disebut juga kelomang stroberi yang di bawahnya. Ini tadinya yang brevimanus ini warnanya ungu pekat bagus ya. Tapi lama-kelamaan itu jadi burik coklat gitu, jelek warnanya. Ini juga yang perlatus tadinya merah tua, bintil-bintil gitu, kayak stroberi. Saya namain ini Hellboy karena dia merah tua pekat. Tapi sampai sekarang warnanya jadi jelek ya, belang-belang tuh, jadi ada putih-putih. Jadi kulitnya nggak bagus gitu. Padahal udah saya tiru ekosistem sebenarnya ya, ada karang, ada pasir, ini ada piring, ada makanannya. Ini lagi makan mangga nih. Ini kelomang ini tahu rasa ya. Dia maunya mangga manis, kalau mangga asam nggak mau dia. Ini juga saya kasih air laut supaya mandi. Jadi yang suka mandi air laut ini yang perlatus ya. Yang brevimanus nggak, cukup air tawar aja. Gitu. Sama ini kan dipiringin ya. Nah, yang menarik adalah
Mereka itu suka gigitin piring. Ini saya kameranya nggak bisa, apa ya, nggak bisa tajam ya. Ini kalau teman-teman raba ya, ini banyak gerompal-gerompal digigitin sama dia. Jadi kalau di alam itu banyak sampah, ya besar kemungkinan juga mereka makan sampah. Mereka gigitin sampah dan sampah plastik ya, dan mati. Ini kalau dipegang nih gerompal-gerompal nih, iseng kali mereka nih ya. Nah, hal fenomenal yang ketiga adalah mereka ini punya sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang agresif, tukang berantem, ya. Ada yang pemalu, ada yang penakut, ada senioritas juga di sini. Ya. Kelomang yang badannya besar tuh kalau lewat papasan sama yang kecil, jadi yang kecil ini akan miringin badannya dan kasih jalan sama yang besar. Mirip orang ya. Nah, saya piara yang strawberry ini tadinya juga di sarangnya ini ditolak dia. Didorong terus sama yang ungu ya. Ada satu yang gede di sini yang ungu, saya kasih nama dia preman. Itu tukang berantem ya. Itu tukang rebut makanan yang lain, tukang dorong yang merah ini. Saya nggak tahu yang merah ini negosiasi apa, ya. Sampai suatu hari dia diterima di lubang ini sama teman-teman yang lain ya, aneh ya. Mirip orang juga. Nah mereka ini ya, ini kan hidupnya di hutan pantai sebagai scavenger ya, pemakai bangkai. Jadi mereka nanti akan bisa mandi di sini, terus balik lagi ke hutan. Ya mereka makan-makanin bangkai-bangkai yang terdampar di pantai dan yang buah-buahan yang jatuh di hutannya. Jadi kulit mereka itu indikator dari apa yang mereka makan. Nah ini yang penting nih. Nah kulit mereka itu indikator dari apa yang mereka makan. Padahal di sini ya, saya udah kasih pelet ikan lele untuk pembesaran. Ini proteinnya 35%. Makanan hermit crab ya, ini proteinnya juga 30-an%. Ini ada kelapanya, ada pelet hermit crabnya juga, pelet kelomang ya. Kelapa asli saya juga kasih makan. Ini juga color enhancer ya, ini mengandung krill, aksantin ya. Terus bahan-bahan bergizi lainnya, ini proteinnya 45%. Dia ini tahu rasa ya. Jadi kalau udah makan satu menu pada hari ini, kalau dikasih makanan yang sama besoknya, dia nggak mau, bosen. Jadi harus ganti-ganti. Ini kayak orang juga makannya. Makan nanas, ya suka banget sama nanas. Tapi nanas manis, kalau asam nggak mau dia. Ya timun juga. Nah, kalau timunnya busuk nggak mau dia. Wortel, bangkuang, ya mesti ganti-ganti. Nah, ini suka banget ini dia ya, jambu air. Nah jadi kalau udah makan jambu air biasa, habis itu makan jambu air citra atau cincalo ya. Jambu air biasa nggak mau lagi udah. Nah sekarang kelomang-kelomang saya ini maunya jambu airnya yang citra nih maunya nih. Kalau jambu air biasa nggak mau dia, mau belagu emang. Udah kayak orang makannya ganti-ganti terus. Ya. Nah ini kulitnya nih ya. Saya udah piara lama, nggak bisa kayak zaman dulu waktu liar. Ini waktu saya kan piara waktu mereka masih liar ini kulitnya bagus banget ini. Ya merah tua, pekat ya, bintil-bintil. Ya butuh 8 bulan untuk sampai jinak sama manusia. Tapi begitu udah jinak nih, maksudnya saya coba kasih makan macem-macem semua, tetap kulitnya tuh nggak bisa normal lagi kayak dulu tuh, lihat itu ya, putih, oranye, belang-belang begini. Ini juga yang Brevimanus juga warnanya cuma burik begini, coklat. Tadinya tuh ungu bagus gitu. Jadi saya berkesimpulan kelomang ini tidak bisa dijadikan pet atau hewan peliharaan ya. Dia adalah bagian dari ekosistem. Dan kalau ekosistem kita rusak atau tercemar ya, ini bisa kelihatan dari
warna kulitnya. Jadi kalau teman-teman di suatu pantai melihat kulit kelomangnya seperti ini, berarti kita tahu bahwa lingkungannya tercemar atau juga banyak plastik ya, sampah plastik. Saya akan melepaskan ini ke laut. Jadi tunggu saya di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi guys.